Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Iin. Tahun ini diamanahi sebagai tentor mata kuliah struktur baja 2. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester struktur baja 2 tahun 2023. Nah, di sini terdapat 4 soal dan diberikan rumus-rumus yang panjang-panjang ini untuk mempermudah waktu pengerjaan soal nantinya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Yang diketahui itu pertama mutu bajanya dengan tegangan leleh 290 MPa. Lalu mutu betonnya itu 35 MPa dan berat jenis beton itu 24. Nah, diketahui bahwa di soal ini profil bajanya itu IWF, profil baja IWF dengan H-nya itu 90 cm, terus lebar sayapnya 20 cm, ketebalan sayapnya 1,6, dan ketebalan badannya 0,8. Nah, terus diketahui juga data baloknya dengan panjang bentang baloknya ini 12 meter, dari sini ke sini 12 meter. Terus diketahui LB atau jarak antar pemegang lateralnya itu 3 meter, dari sini ke sini, sini itu 3 meter. Terus diketahui juga LR atau batas panjang bentang menengahnya itu 5,1 meter. Dan diketahui juga faktor pengalih momen atau CB-nya itu 1,1. Terus diketahui juga data plat beton dengan lebar plat beton itu 200 cm. Jadi di atas profil baja ini ada beton dengan tebalnya itu 200 cm. Lalu lebarnya 200 cm, tebalnya 25 cm, lebarnya 200. Nah, terus diketahui kombinasi beban untuk beban matinya itu berat profil baja ditambah berat plat beton untuk yang komposit ya ini, tapi kalau nggak komposit berarti yang dihitung berat profil bajanya aja. Terus diketahui beban hidup, ini yang dicari ya, QLL yang dicari beban hidupnya. Dan diketahui kombinasi QU-nya itu sama dengan 1,3 kali beban mati ditambah 1,8 kali beban hidup. Nah, langkah pertama itu kita hitung dulu properties penampangnya untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Jadi pertama kita hitung luas profil bajanya, yaitu sama dengan 2 dikali lebar sayap dikali tebal sayap ditambah H-2 TF ini sama aja kayak tinggi badan. Jadi tinggi total profil dikurangi 2 TF artinya sayap yang atas sama sayap yang bawah. Makanya 2 TF. TF. Jadi H-2 TF tinggi badan dikali tebal badan atau TW. Dapat hasilnya 1,3344 mm kuadrat. Terus kita cari juga momen inersia terhadap sumbu X. Nah, ini rumusnya kayak gini, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Ini kan udah diketahui semua. Lebar sayap, tebal sayap, lebar badan, tinggi badan. Terus setelah kita masukin dapat hasilnya 1,686,447,488 mm pangkat 4. Terus kita hitung juga momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Setelah itu kita menghitung modulus elastis. Nah, modulus elastis itu rumusnya momen inersia sumbu X dibagi H/2. Ini untuk Sx. Tapi kalau SY itu IY dibagi H/2. Nah, ini kan IX-nya udah dihitung sebelumnya. Hanya itu kan 900. Bagi 2 dapat hasilnya 3747. Nah, sekarang kita menghitung juga modulus penampang elastis untuk sayap tekan dan sayap tarik. Nah, itu rumusnya IX dibagi YA. YA itu jarak dari atas profil baja ke titik berat
profil IWF-nya, profil bajanya. Nah, YB itu jarak dari bawah ke titik berat profil bajanya di sini. Nah, ini kan bentuknya sama ya, simetris. Makanya pasti YA-nya itu besarnya sama kayak si YB. Maka di sini didapat hasil SXC sama SXT itu hasilnya sama karena dia simetris ganda. Simetris ganda itu artinya dia simetris terhadap sumbu X dan simetris juga terhadap sumbu Y. Makanya disebut simetris ganda. Nah, ini jadi simetri ganda itu SXC-nya sama dengan SXT sama dengan SX. Karena di sini kan nilainya sama semua. Nah, setelah itu kita menghitung modulus penampang plastis. Itu rumusnya ini. Ini tinggal dimasukin juga ke rumusnya. Dapat hasilnya 4335648 mm pangkat 3. Nah, baru kita masuk ke soalnya. Soal pertama itu, hitung QLL maksimum yang bisa dipikul oleh balok bila balok tidak komposit. Nah, ini untuk soal pertama, dia tuh QLL untuk balok tidak komposit, tapi soal kedua nanti kebalikannya, yaitu QLL untuk balok komposit. Nah, untuk balok tidak komposit, pertama kita cek dulu profil terhadap sayap dan terhadap badan. Nah, untuk sayap ini kita cek batas kompak itu dan batas non-kompak. Batas kompak itu lambda P, batas non-kompak itu lambda R. Nah, jadi kita lihat, kita hitung dulu lambda nih dari si sayapnya itu rumusnya B per 2TF. B itu lebar sayapnya 20 dibagi 2 dikali tebal sayapnya 1,6 dapat 6,25. Nah, terus batas kompaknya itu kita make yang kasus nomor 10. Kenapa? Karena sayapnya profil I, makanya make yang ini. Jadi batas kompaknya itu 0,38 akar E per FY. E-nya 200.000, F-nya 290. Dapat hasilnya 9,979. Nah, terus untuk batas non-kompak itu 1 dikali akar E per FY. Nah, 1 dikali 200.000 bagi 290. Dapat 26,261. Lalu kita bandingkan nilai si lambda, lambda P dengan lambda R. Nah, ini kan nilai lambdanya 6, sedangkan lambda P-nya 9. Artinya kan lambdanya udah kurang dari lambda P. Pasti kurang juga dari lambda R. Nah, karena lambda kurang dari lambda P, maka saya kompak. Tapi seandainya lambda ini berada di antara lambda P dan lambda R, maka dia non-kompak. Tapi kalau lambda lebih besar dari lambda R, dia langsing. Oke, berarti dapat kesimpulan bahwa sayapnya ini sayap kompak ya, karena lambdanya kurang dari lambda P. Selanjutnya kita cek badannya. Nah, badannya ini, lambdanya itu rumusnya tinggi badan dibagi tebal sayap. Tinggi badannya itu H-2TF dibagi 0,8 nih dapat 108,5. Nah, untuk batas badan itu kita pakai kasus yang nomor 15 karena badannya profil I simetris ganda. Nah, ini untuk batas lambda P-nya 3,76, akar E per F-nya dapat 98. Terus untuk batas non kompaknya 5,7, akar E per F-nya dapat 149. Ini kita bandingin, ternyata si lambdanya ini lebih besar dari lambda P, tapi dia kurang dari lambda R, artinya dia badan non-kompak karena masih kurang dari lambda R. Kalau seandainya lambdanya ini lebih dari lambda R, maka dia langsing. Nah, otomatis kesimpulan dari si badan ini berada di antara lambda R dan lambda P, maka dia badan non-kompak. Nah, karena profil tadi berpenampang sayap kompak dan badan non-kompak, maka digunakan keadaan batas sesuai aturan pasal F4. Nah, ini bisa dilihat di SNI ya, SNI yang terbaru. Nah, ini kita lihat untuk sayap, dia kan kompak nih, berada bisa di sini, bisa di sini. Tapi badannya itu non-kompak, berarti di sini. Makanya dipakai yang F4. Itu jadi kita menghitung momen nominalnya itu dengan keadaan 4 batas ini, yaitu CFY, leleh sayap tekan, LTB, tekuk torsi lateral, FLB, tekuk lokal sayap, sama TFY, leleh sayap tarik. Nah,
Pertama, kita ngitung kekuatan nominalnya terhadap leleh sayap tekan. Nah, ini pelelehan sayap tekan itu kalau kita lihat di SNI itu rumusnya ini. MN sama dengan RPC kali MYC. Sedangkan MYC sendiri itu rumusnya FY kali SXC. Nah, SXC ini modulus penampang elastis untuk sayap tekan. Ini kan SXC udah kita hitung tuh sebelumnya. Nah, sekarang MYC, untuk nyari MYC kan berarti udah diketahui FY dan SXC-nya. FY dari soal, SXC udah dihitung waktu perhitungan properties penampang. Sekarang kita nyari RPC. RPC itu ditentukan rumusnya dari ini. Berarti pertama, kita harus tahu IEC per IE-nya itu lebih dari 0,23 atau kurang dari 0,23. Setelah tahu itu, kita hitung lagi HC per TW-nya. Buat tahu dia make yang A atau yang B. Jika dia nanti kasusnya untuk yang I, yang 6I ini. Nah, sekarang berarti langkah pertama kita hitung dulu IEC per IE-nya. Nah, IE itu momen inersia seluruh penampang terhadap sumbu yang mana kita udah hitung nih sebelumnya. Nah, IEC itu momen inersia sayap tekan terhadap sumbu Y yang rumusnya 1/12 kali tebal sayap dikali lebar sayap pangkat 3. Nah, ini dapat hasilnya 106.666 ini. Lalu Y ini udah kita hitung sebelumnya dapat 2137. Nah, ini kita bandingkan IEC terhadap IE, dapat hasilnya 0,499. Terus kita lihat di sini 0,499 ini kan lebih dari 0,23. Maka RPC itu dicari melalui batas yang ini. Tapi ini untuk menentukan RPC yang mana antara A atau yang B, maka kita hitung lagi HC per TW-nya apakah kurang dari lambda PW atau lebih dari lambda PW. Nah, makanya di sini kita tinjau HC per TW. Nah, HC per TW itu sama aja kayak lambda dari yang badan tadi. Jadi HC itu adalah tinggi badan, yaitu H-2TF, dibagi tebal badan itu 0,8, dapat 108,5. Nah, lambda PW ini adalah batas kompak dari si badan yang udah kita hitung juga tadi waktu ngecek profil badan. Itu 98,742. Nah, jadi lambdanya ini, HC per TW ini lebih besar dari lambda PW. Maka kita cek di sini, maka pakai rumus yang ini nih, karena dia lebih besar dari lambda PW. Maka RPC menggunakan rumus ini. Nah, coba kita lihat nih rumus RPC di sini itu MP per MYC yang panjang ini. Nah, ini kan yang belum kita cari itu MP, belum dicari sama MYC. Sedangkan lambda P, lambda R ini udah kita hitung waktu ngecek profil badan. Jadi yang perlu kita cari sekarang MP dan MYC. Sekarang kita nyari MYC dulu. MYC itu yang tadi adalah FY kali SXC. Nah, ini FY kali SXC. FY kan 290 diketahui di soal. SXC itu udah kita hitung di properties penampang sebelumnya. Nah, dapat hasilnya 186,8217 kNm. Nah, terus kita hitung lagi MP. MP itu FY dikali ZX, di mana dia harus kurang dari 1,6 kali FY kali SX. Nah, rumus ini juga ada di SNI. Nah, ini rumusnya. Jadi, FY itu 290 diketahui di soal. ZX itu udah kita hitung juga sebelumnya, itu modulus penampang plastis. Kita udah hitung di bagian properties penampang. Tinggal dimasukin, dapat hasil dari MP ini 1257. Terus kita harus cek lagi terhadap 1,6 FY kali SX. SX ini kan sama ya, nilainya sama SXY. Makanya di sini 374, ini juga 374. Nah, ini dapat hasil 1,6 kali 290 kali 374 ini 1738 kNm ya ini satuannya. Nah, sedangkan ini 1257, maka oke. Jadi nilai MP-nya kurang dari ini sudah oke. Lalu setelah hitung MYC dan MP, maka bisa dihitung nih RPC-nya. Tinggal dimasuki nilai MP-nya di sini, ini nilai MYC. Nah, ini nilai batas si badannya tadi yang lambda P, lambda R, sama lambda P ini kan udah tadi dihitung.
di bagian profil badan. Nah, perhitungan RPC ini harus kurang dari MP per MYC. Nah, ini tinggal dimasukin karena udah dihitung, dapat RPC-nya 1,127 dan ini kurang dari MP per MYC yaitu 1,157, maka dia oke. Nah, baru udah dapat RPC, udah bisa dihitung momen nominal terhadap pelelehan sayap tarik, yaitu RPC dikali MYC. Ini kan rumus yang awal tadi nih. RPC kali MYC. Nah, RPC-nya 1,127, MYC-nya 1086. Maka dapat hasilnya 1224,67994. Nah, ini adalah momen nominal terhadap pelelehan sayap tarik. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita hitung lagi keadaan batas yang kedua, yaitu tekuk torsi lateral. Nah, LB ini kan jarak antar pemegang lateral. Itu udah diketahui di soal, besarnya 3 meter. Nah, sedangkan LR ini batas panjang bentang panjang. Batas panjang bentang menengah, LR. Udah diketahui di soal juga. CB ini, apa tadi, pengelimoman. Ini juga udah diketahui di soal. Nah, ini seandainya nggak diketahui di soal tuh ada rumusnya. Ini bisa dilihat di SNI. LR juga ini ada rumusnya. Kalau nggak diketahui di soal ini ada di SNI juga. Nah, jadi tekuk torsi lateral itu untuk mencari momennya, kita akan ngecek nilai dari LB, LR, dan LP. LP itu apa? LP adalah batas panjang bentang pendek. Makanya di sini kita perlu nyari nilai LP dulu. Nah, nilai LP itu ada di SNI, rumusnya ini 1,1 kali RT kali akar E per FY. Nah, RT itu radius girasi yang mana rumusnya ini untuk profil I dengan sayap tekan persegi panjang itu rumusnya ini. Nah, jadi kita bisa nyari LP dengan diketahui RT dulu, di mana RT ini adalah rumusnya lebar sayap dibagi akar 12 kali 1 plus 1 per 6 AW. AW itu apa? AW adalah HC kali TW per BFC kali TC. HC itu adalah tinggi badan, TW lebar badan, BFC itu lebar sayap, TFC itu tebal sayap. Nah, ini kan udah diketahui semua ya di soal, tinggal kita hitung. Jadi, langkah mencari nilai LP itu pertama kita hitung AW-nya. Nah, ini kan tinggi si badan berarti H total dikurang 2TF. Dikali tebal badan 0,8 dibagi lebar sayap 20 kali tebal sayap 1,6 dapat hasil AW 2,17. Terus kita hitung RT. Itu lebar sayap 200 mm dibagi akar 12 kali 1 tambah 1 per 6 kali AW. AW-nya 2,17 mm. Nah, ini dapat nilai RT-nya 49,47 mm. Lalu dapat dihitung LP-nya atau batas panjang bentang pendek. Itu 1,1 dikali RT 49,477 dikali akar E per EV. Dapat hasil LP 1,429 M. Nah, untuk mencari rumus momen nominal inut itu ada 3 kondisi di sini, di mana kita harus lihat nilai dari si LB, LR, dan LP. Nah, jadi kan di sini LB-nya itu kan 3, sedangkan LP-nya 1, maka LB kan lebih dari LP. Tapi dia kurang dari LR, LR-nya 5,1. Jadi makanya di sini aku tulis LB itu kurang dari LR dan lebih dari LP. Maka ini sesuai dengan kondisi rumus F42 yang ini. Maka rumus MN-nya dicari dengan rumus yang ini. Nah, seandainya LB itu kurang dari LP, maka keadaan batas tekuk torsi lateral tidak berlaku. Mengapa? Karena kan LP itu tadi kan batas panjang bentang pendek. Nah, kalau LB-nya kurang dari LP, artinya kan bentang balok tersebut itu bentang pendek. Maka tekuk torsi lateral itu tidak akan berlaku, karena tekuk torsi lateral itu biasanya berlaku di bentang yang panjang. Berarti di bentang menengah dan bentang memanjang.
memanjang itu seandainya dia LB-nya lebih dari LR. Nah, kalau yang kondisi ini dia bentangnya menengah karena LB-nya kurang dari LR dan lebih dari LP. Oke, ini kita akan pakai rumus MN yang ini. Selanjutnya, kan kalau dilihat dari rumus MN nih, CB-nya kan udah diketahui, RPC juga udah, sebelumnya udah dihitung, MYC juga udah. Nah, SXC juga udah dihitung. Nah, LB, LP, LR juga udah dihitung. Nah, yang belum diketahui adalah FL. FL ini dicari dengan mengetahui rasio antara SXT dan SXC. Nah, kan tadi kita udah hitung sebelumnya bahwa nilai SXT itu sama dengan nilai SXC karena dia simetri ganda. Oleh karena itu, jika kita bandingkan nilainya, rasionya tentunya 1. Nah, maka di sini kita lihat nih, ini kan apabila SXT per SXC lebih dari 0,7, makanya yang ini. Kalau kurang dari 0,7, maka yang ini. Karena dia nilainya 1, yang artinya lebih dari 0,7, maka FL digunakan rumus yang ini, 0,7 kali FY. Nah, sehingga FL sama dengan 0,7 kali 290 dapat 203 MPa. Nah, karena semua rumus-rumus MN ini udah diketahui, langsung bisa kita hitung. Jadi, MN sama dengan, masukin aja nilai CB-nya tadi 1,1, RPC yang tadi 1,127, MYC-nya 1086, ini 1086, dimasukin semua, LB-nya juga tadi 3 meter, artinya 3000 mm, LP-nya juga udah diketahui, tinggal dimasukin semua, dapat hasil momen nominal terhadap tekuk torsi lateral itu 1128,788 kNm. Nah, nilai momen nominal ini harus dicek terhadap RPC kali MYC, di mana dia nilainya harus kurang dari RPC kali MYC. Nah, kita cek nih, RPC kali MYC itu hasilnya 1224, sedangkan momen nominal yang kita dapat tadi 1128, maka dia oke. Nah, kita udah menghitung keadaan batas kedua, sekarang keadaan batas ketiga, yaitu tekuk lokal sayap tekan. Nah, untuk penampang dengan sayap kompak, keadaan batas dari tekuk lokal tidak boleh digunakan atau tidak perlu dihitung. Nah, ini kan diketahui bisa dibaca dari SNI. Kenapa sih yang tekuk lokal sayap tekan ini nggak perlu dihitung? Karena biasanya tekuk lokal itu terjadi pada penampang yang tidak kompak atau langsing. Nah, karena sayapnya ini dia kompak, tadi kan udah kita cek tuh profilnya bahwa sayap itu sayap kompak, maka tekuk lokal ini tidak terjadi. Karena tekuk lokal itu akan terjadi pada penampang yang langsing dan non-kompak. Nah, jadi yang ini nggak perlu dihitung keadaan batas ketiga, selanjutnya keadaan batas yang keempat, yaitu leleh sayap tarik. Nah, ini bisa dilihat di SNI ya. Apabila SXT lebih dari sama dan SXC, maka keadaan batas leleh sayap tarik tidak berlaku. Nah, tadi kan udah dibahas bahwa profil IWF ini simetri ganda. Maka hasil SXC dan SXT-nya itu sama. Nah, karena sama, maka keadaan batas leleh sayap tarik itu tidak perlu dihitung. Jadi berdasarkan 4 perhitungan keadaan batas tadi, cuman ada 2 kan yang kita dapat nilai momen nominalnya, yaitu tekuk torsi lateral yang besarnya 1128 dan pelelehan sayap tekan ya. Pelelehan sayap tekan yang hasilnya 1224. Nah, di antara 2 keadaan batas ini kita ambil nilai yang terkecil, yaitu yang tekuk torsi lateral karena dia nilainya 1128. Makanya di sini diambil nilai momen nominal yaitu 1128,788 kNm. Nah, ini kan udah dapat kekuatan momen nominalnya. Sekarang kita perlu menghitung kuat geser nominal karena nanti untuk mencari nilai KLL itu kita ambil yang terkecil dari momen dari MU dan VU. Makanya di sini setelah ngitung momen nominal kita hitung lagi geser nominal. Nah, ini rumus geser nominalnya itu sesuai SNI ya, yaitu 0,6 kali FY kali AW dikali CV1. Nah, CV1 itu rumusnya ini ditentukan dari H per TW dibandingkan dengan 1,1 akar KV kali E per FY. KV ini kita
ngambil 5,34 karena asumsinya badan tanpa pengaku transversal. Nih, aku bilangnya asumsi tanpa pengaku transversal, makanya diambil KV sama dengan 5,34. Nah, jadi yang kita butuhkan sekarang adalah nilai CV1. CV1 itu sekarang hitung dulu H per TW-nya. H tadi kan tinggi badan, itu H-2 TF, 868. TW itu tebal badan, 8 mm. Kita hitung nih, H per TW ini kan dapatnya 18,5. Terus dibandingkan dengan 1,1 akar KV kali E per FY. KV-nya tadi 5,34. Di sini 5,34, E-nya 200.000, FY-nya 290. Dapat 66,7543. Nah, ternyata H per TW-nya lebih besar dari 1,1 ini. Maka kita pakai rumus yang ini. Berarti CV-nya pakai yang ini rumusnya. Itu 1,1 akar KVE per FY kali E dibagi H per TW. Nah ini. Kan 1,1 ini kan udah dihitung, yaitu 6,6,7643. Langsung aja dimasukin. Terus H per TW juga kan udah dihitung, itu 108,5. Tinggal dibagi aja, dapat CV1 0,6152. Nah, sekarang CV1 udah dapat, ngitung AW. AW itu adalah luas badan. Makanya di sini tinggi badan dikali lebar badan. Itu 868 dikali 8 dapat luas badan profil IWF itu 6944 mm². Nah, ini kan udah dapat semua nih yang diperlukan buat ngitung kuat geser nominal. Jadi langsung dimasukkan aja itu VN-nya sama dengan 0,6 dikali FY 290 dikali AW 6944 dikali CV1 0,6152. Dapat hasil kuat geser nominalnya adalah 743,376 kN. Nah, baru setelah menghitung momen nominal dan kuat geser nominal, kita bisa mencari nilai KLL yang dipertanyakan pada soal. Nah, sekarang kita cari dulu nilai KDL atau beban mati. Beban mati kan di soal tadi ditulis berat profil baja ditambah berat plat beton. Tapi kan soal nomor 1 ini adalah balok tidak komposit. Maka KDL hanya dihitung berdasarkan berat baja. Makanya di sini KDL sama dengan berat jenis baja dikali luas baja. Berat jenis baja 78,5. Luas baja ini udah kita hitung di propertis penampang tadi yaitu 13344. Ini dapat hasilnya 1,0435 untuk beban mati. Nah, sekarang beban hidup itu dicari dengan rumus QU min 1,3 KDL per 1,8. Kenapa? Karena tadi kan di soal diketahui bahwa QU itu sama dengan 1,3 KDL tambah 1,8 KLL. Jadi ini kayak pindah ruas aja. Berarti kalau KLL sama dengan QU min 1,3 KDL per 1,8. Nah, otomatis kan KDL udah diketahui, sekarang kita perlu nyari QU nih, biar bisa dapat nilai KLL. Nah, QU itu kita cari diambil nilai terkecil dari MU dan VU. Nah, sekarang kita hitung dulu yang MU. MU itu kan dia harus kurang atau sama dengan VMN agar balok tersebut kuat menahan beban. Jadi makanya di sini MU sama dengan VMN. MN tadi kan udah kita dapat tuh yang terkecil itu dari tekuk torsi lateral yaitu 1128 dikali dengan ini reduksi, faktor reduksi itu 0,9 dapat 1015. Nah, MU itu kan momen MU itu terjadi di tengah bentang untuk momen maksimalnya di tengah bentang atau setengah L. Maka di sini MU itu rumusnya 1/8 QL kuadrat. Nah, untuk mencari QU, tinggal dipindah ruas aja, makanya dapat di sini 8 kali MU per L kuadrat. Nah, MU-nya udah kita hitung itu 1015, makanya di sini dimasukin 1015, dapat nilai QU-nya 56,439. Nah, ini QU berdasarkan MU, sekarang QU berdasarkan VU. Nah, VU juga dia harus kurang dari atau sama dengan VMN. V-nya 0,9, VN-nya tadi 743 ya, udah kita hitung. Ini 743, dapat hasilnya 669. Nah, VU maksimum itu terjadi di lokasi tumpuan yang besarnya setengah QL.
QL. Maka di sini dapat rumus QU itu sama dengan 2 kali VU per L. VU-nya ini 669, L-nya tadi kan 12. Yang ini diketahui di soal. Dapat nilai QU 111,506 kN per M. Ini dari VU. Nah, kita bandingkan nih QU dari MU dan VU ini yang paling kecil yang mana? Yaitu yang dari MU sebesar 56. Maka kita ambil nilai yang QU yang terkecil yaitu QU dari MU. Nah, dapat QU-nya 56,439. Selanjutnya bisa kita hitung QLL-nya karena QU udah diketahui, QDL juga udah diketahui. Jadi langsung aja dimasukin QU-nya 56,439 dikurang 1,3 QDL-nya, beban matinya 1,0475 dibagi 1,8 dapat nilai QLL 30,5987. Maka QLL maksimum yang dapat dipikul oleh balok tidak komposit adalah 30,5987 kN per M. Soal nomor 1 sudah terjawab. Sekarang soal nomor 2, kita disuruh menghitung QLL maksimum yang bisa dipikul oleh balok bila balok komposit, di mana saat beton masih basah, balok baja ditopang. Nah, ini kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama itu jarak antar tumpuan, itu 12 meter, yang panjang bentang baloknya tadi dari tumpuan ke tumpuan kan 12 meter. Terus jarak antar gelagar ini lebar plat beton tadi yang diketahui di soal itu 200 cm atau 2000 mm, tebal plat betonnya 25 cm dan mutu betonnya 35 MPa. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari lebar efektif komposit. Nah, di sini kan ada dua rumusnya, yaitu untuk balok interior dan balok eksterior. Di sini aku asumsinya yaitu balok interior yang ini. Asumsinya adalah balok merupakan balok interior. Maka kita menghitung rumus lebar efektif itu dari 1/4 L, yaitu 1/4 kali 12.000 sama dengan 3.000 mm, atau dari BO. BO ini lebar jarak antar gelagar yang diketahui di soal yaitu 2000 mm. Nah, dari kedua nilai lebar efektif ini kita ambil yang nilainya terkecil yaitu yang ini. Maka BF sama dengan 2000 mm. Setelah mengetahui lebar efektif, kita mencari kapasitas lentur balok komposit dengan analisis plastis. Nah, dalam analisis plastis itu terdapat 3 kemungkinan kasus komposit yang dibedakan berdasarkan lokasi titik berat sumbu plastis. Nah, di sini untuk kasus pertama, ini bisa kita lihat ya dari gambarnya bahwa si lokasi titik berat sumbu plastisnya ini berada di plat betonnya, sehingga A-nya ini atau tinggi blok tekannya ini kurang dari tebal plat betonnya. Itu untuk kasus pertama. Nah, untuk kasus kedua, lokasi titik berat sumbu plastisnya ini berada di sayap atas, berada di sini nih, di sayap atas, sehingga tinggi blok tekannya atau A-nya sama dengan tebal plat beton, sama dengan TP itu untuk kasus kedua. Nah, kalau kasus yang ketiga itu titik berat sumbu plastisnya itu berada di plat badan di sekitar sini. Nah, jadi kan untuk tahu masuk kasus yang mana, kita perlu menghitung A-nya dulu ini, tinggi blok tekannya. Maka di sini kita mencari nilai A, itu dari AG atau luas profil baja dikali FY tegangan leleh dibagi 0,85 kali FC kali lebar efektif. Nah, ini semua nilainya udah diketahui ya, dan karena udah dihitung sebelumnya. Yang AG ini udah dihitung di propertis penampang, yaitu 13344 dikali tegangan leleh 290 dibagi 0,85 kali mutu beton 35 dikali lebar efektif tadi 2000. Dapat hasil tinggi gaya tekannya itu 65,038 mm. Nah, ini kita bandingkan dengan tebal plat beton. Tebal plat beton kan tadi 250 mm diketahui di soal. Nah, karena A-nya ini kurang dari tebal plat beton, maka dia baloknya masuk ke balok komposit kasus 1, case pertama yang ini. Nah, setelah itu
Baru kita mencari momen nominal balok komposit dengan analisis basis kasus 1. Nah, dasar yang digunakan adalah asumsi bahwa gaya tekan sama dengan gaya tarik. Jadi besar gaya tekan itu sama dengan besar gaya tarik. Nah, gaya tekan itu rumusnya 0,85 kali mutu beton 35 dikali A, tinggi tekan yaitu 65,038 dikali lebar efektif yaitu 2000 sama dengan 3869,76 kN. Nah, kalau rumus yang gaya tarik itu sama dengan AG dikali FY, AG-nya 13344 kali tegangan raya 290 dapat 3869,76. Nah, kan di sini bisa dilihat bahwa nilai gaya tekan dengan gaya tarik ini nilainya sama. Nah, untuk menghitung momen nominal itu rumusnya 0,9 kali C atau T ya, karena ini kan nilainya sama, bisa C atau T dikali Y. Y itu apa? Y adalah jarak antara gaya tarik, gaya tekan dengan gaya tarik. Nah, ini adalah Y. Jadi kan untuk mencari Y ini bisa kita lihat nih dari gambar, berarti kan bisa dari H/2. H/2 itu berarti dari sini sampai sini. Maaf deh. Ya, H/2 kan berarti dari sini sampai sini. Ditambah tebal plat beton berarti dari sini sampai sini. Tapi dikurang karena kan kondisi apa? Letak si C ini kan di sini ya di tengah-tengah A. Makanya A/2. Makanya di sini rumusnya adalah H/2 ditambah T ini tebal beton dikurang A/2. Nah, dapat hasilnya adalah 667,481 mm. Nah, baru tuh bisa kita hitung momen nominalnya, yaitu VMN-nya sama dengan 0,9 dikali ini gaya tekan atau gaya tarik ya, sama aja dia nilainya 3869 dikali Y, jarak antar gaya tekan ke gaya tarik, yaitu 667,481 mm, dapat nilai momen nominalnya 2582,9913 kNm. Karena udah dapat nilai momen nominal, bisa kita hitung KLL maksimum yang dapat dipikul oleh balok komposit, di mana saat beton masih basah, balok baja ditopang. Nah, ini sama kayak tadi cara hitungnya. Bedanya di mana? Bedanya adalah di rumus KDL. Karena kan ini balok komposit. Jadi balok komposit itu udah ada kombinasi dari beton dan baja. Makanya di sini dipakai berat profil baja ditambah berat plat beton. Nah, maka di sini KDL itu berat jenis baja dikali luas baja ditambah berat jenis beton dikali luas plat beton yang memberikan kombinasi yang memberikan apa? Kekuatan juga. Nah, maka dapat di sini beban matinya itu 13,0475. Nah, setelah itu kita nyari KLL. KLL itu QU min 1,3 KDL per 1,8. KDL-nya kan udah nih dapat yang ini. Nah, QU-nya itu karena ini momen nominal, di mana momen maksimumnya itu terjadi di tengah bentang, jadi kan 1/8 QL kuadrat. Nah, QU-nya berarti 8 kali MU per L kuadrat. MU-nya itu dari 0,9 dikali ini. Berarti yang 2582 ini. Oh iya, harusnya ini harusnya nilainya langsung yang ini ya, 25. Typo. Harusnya dia langsung yang 2582. Karena ini kan 0,9 ini. Sedangkan di sini udah dikali 0,9. Jadi harusnya ini langsung aja 2582 untuk si MU-nya. Nah, itu dimasukin ke rumus QU dapat 124,1496. Nah, itu setelah itu kita langsung bisa ngitung KLL. KLL dapat QU sama KDL, tinggal dimasukin dapat hasil KLL 62,3266. Maka KLL maksimum yang dapat dipikul oleh balok komposit di mana saat beton masih basah, balok baja ditopang yaitu 62,3266 kilonewton per meter. Nah, soal nomor 2 terjawab. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3.
Jelaskan penyebab QLL hasil nomor 2 lebih besar dari QLL hasil nomor 1. Nah, pada soal nomor 2, QLL-nya itu kan lebih besar daripada nomor 1. Itu kan disebabkan dari nilai momen nominal yang dapat dipikul oleh balok. Ini kalau kita lihat QLL yang komposit ini kan 62, sedangkan yang tidak komposit itu dia 30. Jadi dia lebih kecil. Yaitu karena momen nominal yang dapat dipikul tadi. Nah, ini ada beberapa alasan yang aku jelaskan di sini, yaitu yang pertama, momen nominal pada balok tidak komposit dengan profil baja WF, yaitu shape kompak dan badan non-kompak, akan berpotensi menyebabkan profil baja mengalami tekuk lokal pada badan. Kenapa bisa mengalami tekuk lokal pada badan? Karena seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, si badannya ini kan non-kompak, maka dia akan berpotensi mengalami tekuk lokal. Dan ini memungkinkan terjadi tekuk torsi lateral pada profil WF apabila pemegang lateralnya begitu jauh atau hampir tidak ada. Jadi kan kalau bentangnya panjang dan dia nggak ada pemegang lateral, maka kemungkinan untuk terjadi tekuk torsi lateral itu sangat besar. Selain itu, profil baja tidak dapat mencapai tahanan monoplastis. Nah, ini alasan kenapa tuh yang balok tidak komposit tuh momen nominalnya bisa kecil ya. Nah, untuk yang komposit itu, momen pada balok komposit dapat memiliki nilai yang lebih besar karena plat beton memiliki kontribusi terhadap momen nominal yang bekerja. Seluruh profil baja mengalami momen plastis dan gaya tarik. Selain itu, balok saat masih basah ditopang sehingga menyebabkan profil baja tidak melendut ke bawah yang dapat mengakibatkan pengurangan kekuatan oleh profil baja. Selain itu, beton memiliki kuat tekan yang tinggi dan baja memiliki kuat tarik yang tinggi, sehingga kombinasi kedua material tersebut dalam memikul beban menciptakan nilai momen nominal yang besar. Oke, terakhir kita menghitung ini kebutuhan shear konektor diameter 20 mm. Ini diketahui di soal bahwa diameter shear konektornya kan 20 mm. Nah, untuk menghitung kebutuhan shear konektor itu, jumlahnya itu ditentukan dari rumus Vn per Qn. Vn itu apa? Vn itu adalah gaya geser yang coba memisahkan si pelat beton dengan si baja, yang coba memisahkan ikatan itu. Sedangkan Qn ini adalah kekuatan dari si konektor yang mencoba menghubungkan si beton tadi dengan si baja. Nah, makanya Vn dibagi Qn nanti dapat jumlah shear konektor. Nah, pertama Qn nih, itu kuat nominal penghubung geser dicari dengan rumus apa? Dicari dengan rumus 0,005 kali ASC atau luas si shear konektor dikali FC beton dikali EC, modulus elastis beton. Nah, ASC ini kan untuk menghitung luas penampang si konektor itu kan sama aja kayak menghitung luas ini ya, baut kan. Bentuknya lingkaran, jadi makanya di sini 1/4 pi d kuadrat. Diameternya tadi kan 20, diketahui di soal. Maka dapat ASC ini 314,1593. Nah, maka setelah itu cari FC, FC-nya diketahui soal 35 MPa, selanjutnya cari nilai modulus elastis beton, yaitu 4.700 akar FC, dapat 27805. Ini setelah dapat semua nilai ini langsung masukin aja di rumus, dapat nilai Qn sama dengan 154,9601. Nah, rumus Qn ini kita bandingkan dengan ASC kali Fu. Kita cari yang nilainya terkecil. Nah, ASC kan udah dapat 314. Nah, Fu ini 500 karena tadi uh, mutu bajanya itu ini diketahui di soal BJ 50. Nah, Fu-nya itu 500. Dapat ASC kali Fu ini 157. Nah, kita bandingkan dengan Qn. Qn nih 154. Ini berarti kurang dari ASC kali Vu yang nilainya 157. Maka oke, kita pakai yang nilainya Qn. Seandainya dia lebih besar dari ini, maka nanti kita pakai yang ASC kali Fu. Udah dapat nilai Qn. Selanjutnya berarti yang dibutuhkan adalah nilai Fn. Nah, Fn ini kita ambil terkecil dari si gaya tekan plat beton sama gaya tarik si profil baja. Nah,
yang gaya tekan ini kita hitung rumusnya dengan 0,85 dikali mutu beton dikali luas betonnya tadi. Luas beton kan berarti tebal beton dikali lebar efektif beton yang kita udah hitung sebelumnya. Itu tebal betonnya 250, lebar efektif betonnya 2000. Nah, dapat hasil gaya tekannya ini yang dari beton itu 14875. Sekarang gaya tarik dari si baja itu AG kali FY. Ini juga udah dihitung sebelumnya, dapat hasilnya 3869. Nah, maka kita ambil nilai yang terkecil. Untuk Vn itu diambil yang terkecil dari C dan T, yaitu yang terkecil adalah 3869. 3000. Kalau ini kan udah 14.000. Maka nilai Vn-nya 3869,76. Baru tuh setelah dapat nilai Vn dan Qn bisa kita hitung jumlah sirkonektor. Nah, berarti N sama dengan Vn dibagi Qn. Langsung aja dibagi, maka di sini hasilnya adalah 24,9726. Nah, kita bulatkan dipakai N-nya itu 26 buah. Maka jumlah sirkonektor berdiameter 20 mm yang dibutuhkan adalah sebanyak 26 buah. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku jelaskan. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan aja melalui media apapun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.